Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Safriadi berazam.com. Pasangan calon wali kota Edi Natar Nasution bersama Dastrayani Bibra terus melakukan kampanye dialogis ke berbagai titik dalam kota Pekanbaru. Pada Senin 7 Oktober, Edi Bibra melaksanakan kampanye di Tabek Godang, Panam. Dan pada kampanye dialogis itu, Edi Bibra menyoroti berbagai hal, termasuk menawarkan program-program populis kalau ia terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Kita baca satu berita kampanye dialogis Edi Natar Nasution Dastrayani Bibra yang dimuat berazam.com. Kampanye kelima Edi Bibra di Tobek Godang. Isfalah ajak warga Pekanbaru dukung paten untuk kota bersih dan agamis. Nah, paten ini adalah slogan dari pasangan Edi Bibra. Pekanbaru berazam.com. Dalam suasana penuh kehangatan di Tobek Godang, seorang tokoh masyarakat Isfalal menyerukan kepada warga untuk memilih pasangan calon wali kota Pekanbaru, Brigadir Jenderal TNI Purnawiran Edi Natar Nasution dan Dastrayani Bibra yang dikenal dengan nama Paten. Dalam kampanye dialogis yang berlangsung di Jalan Serasi nomor 12, Senin 7 Oktober, Isfalal menekankan pentingnya memilih pemimpin yang bersih dan agamis. Dua kualitas yang menurutnya diwakili secara sempurna oleh pasangan tersebut. Acara kampanye yang dihadiri ratusan warga, simpatisan dan relawan ini juga dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan Paten A.Z. Fahri Yasin dan Sadrianto, serta Husnidomo, Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Riau. Dalam orasinya, Isfalal mengungkapkan bahwa pasangan Edi Nasution Dastrayani Bibra merupakan kolaborasi ideal antara figur militer dan birokrat yang mampu membawa Pekanbaru ke arah yang lebih baik. Pak Edi dikenal sebagai tokoh TNI yang tegas dan disiplin, sementara Dastrayani Bibra adalah birokrat andal yang telah lama berkiprah di pemerintahan kota. Mereka berdua agamis dan tidak pernah jauh dari masjid. Itulah yang membuat mereka pantas memimpin kota ini, ujar Isfalal. Isfalal juga menyinggung nostalgia masa kejayaan Pekanbaru di bawah kepemimpinan Herman Abdullah, di mana ia merasa kehidupan warga jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Sejak kepemimpinan Firdaus MT hingga sekarang, kita tidak lagi merasakan kenyamanan hidup di kota bertuah, tambahnya. Suara dukungan terhadap Paten juga datang dari warga setempat, seperti Surtina, 58 tahun, yang mengeluhkan maraknya tempat hiburan malam yang meresahkan di Tabek Godang. Kami sudah beberapa kali melakukan aksi protes, tapi pemerintah tidak merespon. Saya yakin jika Edi dan Dastrayani Bibra terpilih, masalah ini pasti akan diselesaikan, tegas ibu 4 anak ini. Dalam orasi politiknya, Edi Nasution berjanji akan mengembalikan Pekanbaru ke masa kejayaannya. Ia mengingatkan warga bagaimana dulu Pekanbaru pernah bersih dan bebas banjir, serta meraih penghargaan Adipura, sesuatu yang sekarang seolah terlupakan. Jika kami diberi amanah, kami akan menjalankan pemerintahan dengan transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, ujar Edi. Kampanye Paten di Tobek Godang ini mempertegas visi pasangan ini untuk membangun Pekanbaru yang agamis, unggul,
dan bermartabat, sekaligus menjawab keresahan warga terhadap berbagai masalah yang mendera kota mereka. Ini satu berita kampanye dialogis duet Edi Natar dan Dastrayani Bibra. Nah, kalau kita simak berita ini, sesungguhnya program yang ditawarkan oleh Pak Edi masih bersifat mengambang. Kenapa disebut mengambang? Karena di akhir kalimat ini hanya menekankan kami akan menjalankan pemerintahan dengan transparan dan melibatkan elemen masyarakat. Kami berjanji mengembalikan Pekanbaru ke masa kejayaannya. Ia mengingatkan warga bagaimana dulu Pekanbaru pernah bersih dan bebas banjir, serta meraih penghargaan Adipura. Nah, memang pada masa pemerintahan Wali Kota Herman Abdullah, Pekanbaru beberapa kali mendapat penghargaan Adipura. Sampai dibuat Tugu Adipura persis di depan kantor dinas kehutanan atau kantor wali kota lama dekat Kacamayang pas penurunan flyover itu. Tugu Adipuranya di sana untuk mengingatkan bahwa Pekanbaru pernah mendapat penghargaan Adipura untuk kategori kota sedang waktu itu. Dan di masa Pak Herman, Pekanbaru ini bersih memang, sampah tidak ada di mana-mana. Karena program Pak Herman itu K3 ya. Dikenal dengan istilah K3. Kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Dalam menjalankan pemerintahan, Pak Herman memang tidak muluk-muluk. Ia jaga kota ini supaya tetap bersih. Sampah itu setiap hari diangkut, dibawa ke tempat pembuangan akhir. Oleh siapa? Oleh petugas kebersihan, pasukan baju kuning. Tapi ketika itu sampah dikoordinir atau berada di bawah pengawasan camat. Mobil-mobil pengangkut sampah itu parkirnya di kantor camat. Sehingga camat bertanggung jawab terhadap wilayahnya dalam masalah kebersihan. Di mana ada tumpukan sampah, mobil kuning, pasukan kuning meluncur ke sana. Nah, berbeda dengan sekarang. Sampah di mana-mana menumpuk. Bukan menumpuk lagi. Dalam tanda petik menggunung. Baunya minta ampun. Saya ambil salah satu contoh di tempat saya tinggal nih aja lah. Di Jalan Indrapuri. Itu pinggir jalan menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. 2 hari saja tidak diangkat. Luar biasa baunya. Di tempat-tempat lain juga banyak seperti itu. Kemarin saya menemukan video Pak Edi pulang dari masjid, jalan kaki, dia lihat ada sampah yang bertumpuk. Yang mengundang bau amis. Nah, mengapa sampah menumpuk di banyak titik dalam wilayah Kota Pekanbaru ini? Karena metode pembuangan sampahnya diubah oleh Pak Firdaus yang menjadi wali kota pada masa itu. Pak Firdaus menswastanisasikan sampah ini. Sampah itu diangkut oleh pihak ketiga. Ada perusahaan yang diberikan pekerjaan khusus membuang sampah. Kalau sudah diswastanisasikan, tanggung jawab pihak ketiga tidak sama dengan tanggung jawab camat. Kalau masa Pak Herman, camat yang bertanggung jawab. Dan ini menjadi kondite bagi camat-camat yang tidak mampu menyelesaikan persoalan sampah. Konditenya sebagai camat kena di mata wali kota. Sekarang sudah diswastanisasikan. Ini kelemahannya ada di sana. Jadi siapapun lah yang menjadi wali kota, apakah Pak Edi Natar nanti, apakah Ibu Iin, Agung Nugroho, atau Pak Muflihun, atau Ibu Ida Yuli
Rita Susanti. Ambil contoh kepada yang sudah-sudah aja. Kenapa Pak Herman sukses menjaga kebersihan kota ini? Memerangi tumpukan sampah. Pelajari aja. Lalu buat model itu lagi. Jangan semuanya diswastanisasikan. Kalau diswastanisasikan ya itu akibatnya. Tanggung jawab pihak ketiga dalam menjaga kebersihan kota itu rendah. Pak Herman di samping menjaga kebersihan, dia juga intens melakukan pelebaran jalan. Memang tidak besar-besar. 1 meter kiri kanan, 2 meter kiri kanan. Tapi terbantu masyarakat ini. Jalan-jalan di dalam kota ini itu banyak pelebarannya di masa pemerintahan Pak Herman. Kalau Pak Firdaus kan lebih fokus dia ke pusat perkantoran Tenayan Raya. Nah, Pak Herman juga dulu peka terhadap banjir. Sikit saja hujan, tergenang parit, tergenang sekolah, ada laporan warga, dia langsung turun ke masyarakat. Membawa stafnya. Menyelesaikan jangan air terlalu lama tergenang. Apalagi di sekolah-sekolah dasar. Saya pernah satu ketika ada air tergenang di sebuah sekolah. Ayah masyarakat berjalan, saya kirim SMS ke Pak Herman. Langsung direspon, dia turun ke lapangan, selesai. Nah, masalah banjir ini kan sudah masalah klasik. Kita seakan tidak punya ahli menangani masalah banjir ini. Menurut saya bukan soal ahli, tapi ada enggak kemauan politik, kemauan anggaran untuk menyelesaikan masalah banjir, masalah sampah di Pekanbaru ini. Jangankan masalah banjir, masalah sampah, masalah parkir saja sulit untuk kita tertibkan. Tapi uniknya parkir, banjir, sampah itu selalu menjadi jualan politik setiap pilkada. Setiap pilkada menjadi jualan politik. Dan tidak pernah selesai kalau masa jabatan wali kota itu sudah berakhir 5 tahun. Pilkada berikutnya dijual lagi. Pilkada berikutnya dijual lagi. Oleh karena itu dalam pilkada serentak 2024 nih, selaku warga kota nih, kami pun berharap kepada tuan-tuan, puan-puan yang sekarang bertarung memperebutkan kursi wali kota dan kursi wakil wali kota. Janganlah masalah banjir, sampah, parkir itu menjadi jualan politik. Tapi benar-benar ditekadkan komitmennya untuk menyelesaikan apabila dipilih warga kota ini menjadi pemimpin di kota Pekanbaru ini. Ingat tuh, kami sudah catat semua janji-janji kampanye seluruh calon wali kota dan calon wakil wali kota. Daftarnya sudah ada. Tinggal menuntut apakah Anda merealisasikan atau tidak. Ingat ya, janji itu kalau dalam agama hutang yang harus dibayar. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan notifikasi YouTube Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.